Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin abdillah. Wala haula wala quwata illa billah. Wa basyiris sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma ba'd. Ahli musibah sekeluarga besar, mudah-mudahan Allah jaga nilai-nilai keimanannya. Mudah-mudahan Allah jaga dan lindungi nilai-nilai kesabaran dan keikhlasannya. Semoga selalu istiqomah di jalan Allah dan mengambil sebuah hikmah dari musibah apa yang menimpa, agar senantiasa tidak hanya ahli musibah, tetapi kita semua yang ada di sini agar senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para alim ulama yang kami muliakan, para jamaah takziah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah selalu senantiasa kita memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan silih berganti, ada siang dan malam. Hari berganti minggu, ketemu bulan, dan bulan berganti tahun. Allah menciptakan yang awal, pasti Allah menciptakan yang akhir, Bu. Malam ini saya ingin cerita saja, Bu. Allah menjelaskan di dalam surah ke-57, surah Al-Hadid, ayat kedua. Lahu mulkus samawati wal ard. Milik Allah kerajaan langit dan kerajaan bumi. Yuhyi wa yumi. Allah ciptakan hidup, kemudian Allah ciptakan kematian. Kenapa Allah ciptakan hidup, kemudian ada diciptakan kematian? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena Allah telah menentukan takdirnya. Nah, kita pindah kepada surat Al-Mulk yang dibaca oleh Qori tadi. Surah ke-67 ayat 2 juga, Pak. Nanti kita bahas. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allazi khalaqal mauta, Allah ciptakan mati, kemudian Allah ciptakan hidup. Balik lagi ke surah Al-Hadid ayat 2. Yuhyi wa yumi, Allah ciptakan hidup, kemudian ciptakan mati. Nah, ini dibalik. Apalah maksud Allah ini, Pak? Kalau dalam surat Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal haya, diciptakan mati dulu kemudian hidup. Kalau dalam surat Al-Hadid, hidup dulu baru mati. Aku mau tanya, Bu. Kalau yang hidup dulu baru mati itu apa? Kalau hidup dulu kemudian mati, ini sering kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat, Pak. Ada yang lahir, ada yang wafat, ada yang meninggal, itu biasa. Lahir, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berkeluarga, punya anak, punya cucu, mati, itu biasa. Ini namanya hidup kemudian mati. Kemudian dalam surat Al-Mulk, allazi khalaqal mauta. Allah ciptakan mati kemudian hidup. Nah, apa ini mati kemudian hidup? Ada yang bisa jawab? Bu? Yang mati dulu kemudian hidup, bibit cabai kering.
ditanam di dalam tanah, hidup kembali, mati kemudian hidup. Padi kering, ditanam dalam tanah, kemudian hidup kembali. Betul apa benar nih? Nah ini namanya mati kemudian hidup. Ya Bu ya. Yang namanya kematian tidak perlu ditakuti Ibu. Orang-orang ahli tahajud, orang-orang yang ahli nilai-nilai akidah kepada Allah, mati itu bukan musibah. Tetapi perjumpaan kepada Allah dari meninggalkan alam dunia yang tidak nyata menuju alam akhirat yang kekal, itu musibah. Jadi orang-orang sufi mati itu bukan dikatakan musibah. Perjumpaan dengan Tuhannya itu bagi orang-orang sufi, Pak. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan mati, kemudian ada yang hidup supaya kelihatan di antara bapak dan ibu itu ahsan amala. Siapa yang paling baik amal ibadahnya selama di dunia, Pak? Kalau ceramah matian ini mendem galau, Bu. Ya. Hari Jumat kemarin cerita yang singkat didapat masih sempat bikin kopi. Betul apa benar? Menjelang jam 1, jam 2 siang sudah terkabar meninggal. Seorang penyair Sauki, tazawwad bitaqwa fa innaka la tadri iza hanal lailu hal ta'isu ilal fat. Kam min sahihin mata khairi illatin wa kam min alilin asahi minad dahri. Persiapkan diri kita itu dengan amal sebanyak mungkin. Kalau ibu balik dari sini tidur di waktu malam, siapa yang bisa jamin besok pagi masih bangun? Kamin sahihin mata khairi illatin. Berapa banyak orang yang meninggal mendahului kita tidak sakit lagi, Pak. Betul apa benar? Bisa jadi ibu dan bapak duluan, saya belakangan, Pak ya. Duluan kan belakangan. Atau kami yang di atas, yang belakangan, bapak-bapak yang di bawah duluan. Yang namanya kematian itu tidak perlu kita takutkan. Kalau dia sudah datang, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah telah tetapkan kadar dan ketentuannya meninggal, dipanggil oleh Allah. Kamin sahihin mata khairi illatin. Berapa banyak orang yang meninggal tidak sakit lagi, Pak. Bukannya siap-siap. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita mengenal bahwa kita akan jumpa menghadapi kematian, Pak? Ada ciri orang yang akan mati itu. Nah, kenal ini, Pak. Ciri orang yang akan mati ada dua. Ada yang dalam jiwa kita, ada yang dari luar. Nah, sekarang yang dari dalam diri kita. Ciri orang yang sudah dekat menghadapi kematian, pertama, menurut riwayat Nabi Nuh, kalau rambut dulunya hitam, sudah mulai putih, Pak. Itu sudah mulai tanda-tanda, Pak. Kalau rambut yang dulunya hitam, kemudian sudah tumbuh uban, ibarat orang yang berpuasa, sudah hari ke-15. Tengah-tengah, Pak. Sudah tengah-tengah. Ya. Kalau kita sudah tumbuh uban, ibarat orang yang berpuasa, itu sudah hari ke-15. Kalau puasanya 30 hari, artinya sudah di tengah-tengah. Nah, ibu tanya dengan dirinya masing-masing, kalau tumbuh uban umur 30, artinya 59 tahun 11 bulan 27 hari. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Ya, hati-hati. Nah, ini ciri kematian datang. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang di bawah, kalau sudah mulai tumbuh uban, itu Allah sudah ingatkan. Itu menurut riwayat Nabi Nuh. Ini ciri kematian bertanya kepada diri kita. Kemudian ciri kematian yang ada pada jiwa kita. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang Allah panjangkan umurnya, semua nikmat dikurangi yang ada pada dirinya.
Mata yang dulunya terang mulai berkacamata, Bu ya. Itu tanda-tanda, Pak. Bukannya gaya, tanda-tanda. Telinga yang dulunya kita mendengar bagus mulai berkurang pendengaran. Mata yang dulunya terang mulai rabun, itu tanda-tanda, Pak. Gigi yang dulunya pakai kawat, permisi satu-satu, meninggalkan kita tanpa permisi lagi, Pak. Ya. Ini tanda-tanda, kenali ini. Artinya kalau tanda-tanda ini sudah ada di dalam jiwa kita, artinya semakin hari, kalau orang sudah usia 40, maka dia berjalan selangkah demi selangkah menuju panggilan Tuhannya, Pak. Itu sudah 40. Ingati tanda-tanda ini. Bagaimana ciri kematian lagi akan bertanya, mengajarkan Allah kepada kita. Makan sayur hijau-hijauan, tidak pacak banyak lagi, Pak. Asam urat, rematik, itu tanda-tanda. Makan daging sapi, makan daging kambing, tidak pacak banyak lagi. Darah tinggi, tensi naik, jantung, itu tanda-tanda kematian, Pak. Betul tak? Betul. Iya kan? Kalau ceramah kematian ini, boma inilah, ya. Tegang. Makan nasi panas, tidak pacak. Makan gula terlalu banyak, tidak pacak. Penyakit gula. Itu ciri-ciri kematian, Pak. Kenali ini. Kalau rambut sudah tumbuh uban, kalau makan sayuran tidak pacak banyak lagi, makan daging tidak boleh banyak lagi, makan gula sudah tidak banyak lagi, manusia masih tidak sadar, lapaya itu, Pak. Lapaya. Ya kan, Bu ya? Nah, ini saya ajarkan malam ini. Orang yang dapat hidayah, orang yang dapat petunjuk Allah, dia ingat mati, kemudian mempersiapkan diri menghadapi kematian. Itu orang yang dapat hidayah, Pak. Tapi kalau orang yang selalu ingat dengan mati, tapi tidak pernah mempersiapkan diri menghadapi kematian. Azan terdengar suara yang kuat waktu maghrib, pura-pura tidak dengar. Rumah di samping masjid, tidak pernah melangkah ke masjid. Ingat mati tapi tidak mempersiapkan diri menghadapi kematian. Itu orang yang tidak dapat hidayah, Pak. Betul apa benar? Betul apa benar, Pak, yang di bawah? Benar. Ya, sekarang ku ajarkan. Ada wahyu, ada hidayah. Nah, ini beda, Pak. Ada wahyu, ada hidayah. Kalau wahyu itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi yang dipilih melalui malaikat Jibril. Itu namanya wahyu, Pak. Kalau hidayah, petunjuk. Makanya kalau di akhir zaman ada orang yang mengaku dirinya sebagai Nabi di akhir zaman, kita wajib umat Islam untuk tidak percaya. Pernah dengar Lia Aiden? Pernah? Orang yang mengaku dapat bisikan wahyu dari Jibril, mengaku nabi di akhir zaman. Kalau ada orang yang mengaku nabi di akhir zaman, wajib kita umat Islam untuk tidak percaya. Dulu 20 tahun yang lalu di Jawa, kita kenal dengan agama Jasun, Pak, Jawa Sunda. Yang ngaku nabi dapat bisikan dari Jibril namanya Tukimin. Itu di Jawa. Ya. Kalau ada orang yang di akhir zaman mengaku dapat wahyu, mengaku dirinya sebagai rasul yang terakhir, umat Islam wajib untuk tidak percaya. Apalagi kalau agama Jajasun, Jawa Sunda, yang jadi nabi Tukimin. Coba kita baca salawat Nabi. Ya Habibi ya Muhammad. Lemak dengarnya, Pak. Coba Muhammadnya ganti Tukimin. Ya Habibi ya Tukimin. Enak.
Ya. Itu gambaran wahyu dan hidayah. Di akhir zaman, kalau ada orang yang mengaku dirinya dapat wahyu, umat Islam wajib untuk tidak percaya. Setelah Nabi Muhammad wafat, wahyu itu tidak turun lagi, Pak. Manusia di akhir zaman, pengikut Nabi Muhammad, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, hanya mendapat petunjuk untuk memahami wahyu. Apa itu wahyu? Al-Qur'an. Dah, itu mengingat kematian. Kemudian mengingat kematian yang kedua ada yang dari luar. Mengingat kematian yang dari luar. Bagaimana contohnya Ustadz? Jalan di kebun, di hutan belantara yang hebat, diterkam harimau, mati. Mati syahid. Ya. Berjalan di pinggir orang yang lagi bangun gedung, ditimpah ambruk bangunannya, kita di bawah ditimpah, mati syahid, Pak. Seorang wanita yang sedang hamil besar, begitu dia melahirkan anaknya ke dunia, anaknya lahir, ibunya meninggal, mati syahid. Tapi jangan diniatkan. Ustadz, kalau seorang ibu yang hamil melahirkan anaknya ke dunia, anaknya lahir, ibunya meninggal, Ustadz, ibu niatkan, moga aku mati saat melahirkan, mati konyol, Pak. Jangan diniatkan. Berapa menit, Pak? Terus. 10 menit lagi. 10 menit lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita meninggal, kalau kita wafat, apa yang harus kita bawa amal ibadah kita, Pak? Saya jelaskan hadis ini banyak kontroversi nanti mendengarnya. Kita ingatkan saja, saya yakin para ulama, para kiai, para ustadz, para bapak dan ibu yang di sini semua hadis ini sudah sering didengar. Rasulullah bersabda, andai kata Nabi Adam dan seluruh keturunannya, iza mata bani Adam, andai kata keturunan Nabi Adam meninggal, semua amal ibadahnya putus. Betul apa benar? Illa min salasin, kecuali 3. Andai kata keturunan Nabi Adam, artinya sejak dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, kalau dia meninggal, semua amal ibadahnya putus, Pak. Terlepas Yahudi, terlepas Nasrani, terlepas dia Islam, terlepas dia pernah ibadah ataupun tidak, kalau dia meninggal amal ibadahnya putus. Kita lihat kalimat redaksi Arab awalnya. Iza mata bani Adam. Andai kata keturunan Nabi Adam. Siapa Pak yang meriwayatkan hadis ini? Siapa? Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di akhir zaman, Nabi yang ke-25, dia berriwayat, iza mata bani Adam. Andaikan keturunan Adam meninggal, semua amal ibadahnya putus. Pernahkah kita bertanya, padahal Nabi Muhammad yang meriwayatkan hadis ini, kenapa Adam yang dibilang Nabi? Kenapa Nabi Muhammad tidak menjelaskan iza mata bani Muhammadin misalnya? Hanya keturunan Nabi Muhammad saja? Tidak, Pak. Nabi Muhammad menjelaskan dari manusia awal sampai akhir, kalau dia meninggal, seluruh amal ibadahnya putus. Illa min salasin, kecuali 3. Artinya ada yang putus. Yang pertama, kalau kita meninggal, amal yang selalu kita bawa kalau kita meninggal, sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Apa ini sedekah jariyah, Ustadz? Ibu menjadi orang yang kaya, punya harta yang berlimpah, bangun masjid, bangun jembatan, bangun pendidikan, bangun pondok pesantren. Sepanjang apa yang ibu bangun itu menjadi kemaslahatan dan digunakan oleh masyarakat orang banyak, sepanjang itu amal ibadahnya mengalir. Pak Ustadz, saya seorang gubernur, Pak Ustadz, pakai uang negara bangun pondok pesantren. Itu bukan sedekah jariyah, Pak. Hanya bentuk amal ibadah saja di hadapan Allah.
Dia kepala desa dengan uang dana desa, bangun pendidikan, bangun masjid, bukan sedekah jariah, amal ibadah saja. Yang dikatakan amal jariah, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Orang yang beriman, berinfak, bersedekah, berzakat di jalan Allah dengan hartanya, hasil keringatnya, itu yang dinamakan sedekah jariah. Ya Bu ya, walaupun nilainya kecil, bukan dengan uang negara. Jadi gubernur, jadi wali kota, jadi bupati, jadi kepala desa, jadi lurah, jadi camat, dia bangun masyarakat dalam bentuk pendidikan apapun pakai uang negara. Itu bukan sedekah jariah, Pak. Tapi hanya amal ibadah. Ini yang akan kita bawa kalau kita meninggal. Yang kedua, yang akan kita bawa kalau kita meninggal. Au ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kita tambah kalimatnya, ilmu yang bermanfaat dimanfaatkan. Nah, ini. Kenapa Ustadz ilmu yang bermanfaat dimanfaatkan? Inilah yang akan mengalir. Banyak doktor di pagar alam, hanya ilmu akademisi di perguruan tinggi, tapi tidak dimanfaatkan, Pak. Banyak sarjana agama keluaran UIN, begitu dia selesai wisuda, dekam di rumah, tidak pernah diamalkan ilmunya. Banyak seorang guru, hanya dirinya saja mengejar karir. Sarjana S1, sarjana S2, sarjana S3, doktor, bahkan mencapai gelar profesor, hanya untuk dirinya sendiri. Jadi ilmu yang bermanfaat dimanfaatkan. Itu yang mengalir, Pak. Betul apa benar, Pak? Sekarang aku tanya yang terakhir. Ilmu apa, Pak? Yang ngalir ini? Ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat. Ini yang ngalir. Pertanyaannya ilmu apa? Pernah ada kita bertanya ilmu apa? Ilmu togel, ilmu judi, ilmu nyabung ayam, kira-kira. Ilmu yang selalu mengalir itu kalau kita meninggal hanya ilmu agama. Nah, ini saya tegaskan, Pak. Ya, hanya ilmu agama. Pak Ustadz, ketika saya dakwah di Muara ini diprotes oleh guru-guru. Ada guru matematik, ada guru biologi, ada guru bahasa Inggris, ada guru pakar pertanian. Apakah kami seorang guru yang mengajarkan kepada murid, ngajar bahasa Indonesia, ngajar biologi, ngajar matematika ini tidak bermanfaat sampai hari kiamat? Tetap bernilai ibadah. Tetapi begitu roh keluar dari jasad, putus batas itu. Ini namanya ajrun kabir, pahala yang besar. Ya. Selain daripada ilmu agama yang diajarkan, walaupun bermanfaat kepada murid yang diajarkan, ketika roh meninggalkan jasad, putus batas itu. Kebaikan yang dilakukan, yang diajarkan sebelum dia meninggal, menjadi catatan ibadah yang akan diperhitungkan di hari kiamat nanti. Betul apa benar, Pak? Sepakat apa tidak ilmu agama? Sepakat. Sekarang aku contohkan mana Al-Quran tadi. Coba Bapak tegak, Pak. Minta izin. Ini apa namanya, Pak? Quran. Siapa yang menurunkan Quran? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dari Jibril, ya, dari Tuhan. Apa ini ilmu yang diajarkan? Ilmu agama. Kalau dibaca dalam kondisi berwudu, beribadah tidak? Beribadah. Kalau dibaca di bulan suci Ramadan, berlipat ganda tidak? Berlipat ganda. Ini ilmu agama. Sekarang kita tukar, anggaplah ini ilmu biologi. Kalau dibaca, beribadah tidak? Tidak. Di bulan suci Ramadan dibaca berlipat ganda tidak? Tidak. Jelas perbedaan dunia dan akhirat. Makanya di dalam Al-Quran ada ajrun kabir, ada ajrun karim. Ajrun kabir, pahala yang besar. Apa ini pahala yang besar? Semua ilmu yang ada di alam dunia selain daripada ilmu agama yang diajarkan kebaikan, ajrun kabir, pahala yang besar menjadi catatan ibadah.
Ajrun karim, ibadah atau pahala yang mulia yang selalu mengalir sampai hari kiamat. Di antaranya ilmu yang bermanfaat dan dimanfaatkan. Dah duduk, Pak. Ya. Yang ketiga, ilmu yang tidak pernah putus kalau kita meninggal. Apa, Bu? Awalidin solihin yada'u lah. Doa-doa dari anak-anak kita yang soleh, Pak. Doa dari anak yang soleh inilah yang selalu mengalir kalau kita meninggal. Anak kita sekolah jadi dokter, orang-orang yang pintar jadi insinyur, jadi sarjana ekonomi. Itu ilmu dunia. Tapi Allah sangat mulia. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tidak pilih kasih dan tidak pilih kasih sayang. Orang yang rajin ibadah dikasih rezekinya. Orang yang tidak rajin ibadah dikasih rezekinya, Pak. Allah sangat mulia, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Contoh, dokter disekolahkan, pinter apa tidak, Bu? Pinter tak? Selesai kedokteran buka praktek, pinter tak? Pintar. Kebanyakan dokter-dokter kita di Indonesia, maaf, bukan nyindir, kebanyakan kalau sudah jadi dokter buka klinik, doanya sedikit kurang baik. Jam 4 sore buka klinik, nutup jam 8 malam. Tidak ada orang yang berobat sakit. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ngapo dah kata orang sakit hari ini. Ya kan? Ada bah yang sakit datang berobat, Allah Maha Pengasih, dikasih oleh Allah. Karena Allah Maha Pengasih. Penggali kubur, mungkin di dusun gratis. Kalau di kota-kota besar tidak ada yang gratis gali kubur, bayar, Pak. Dari pagi sampai sore, nunggulah di kuburan dari jam 7 pagi sampai jam 6 malam. Ya Allah, kenapa udah kata uang yang mati hari ini? Ya kan? Tapi Allah Maha Pengasih. Ada saja orang yang meninggal. Jadi ketika ada orang yang terkena musibah, dia dapat rezeki, Pak. Nah, ini yang saya katakan, di balik musibah ada rezekinya, Pak. Ada hikmahnya. Ada orang yang meninggal, penggali kubur dapat honor, Pak. Kiai disekolahkan di pondok pesantren dari kecil sampai besar, menjadi seorang ulama, seorang kiai. Kapan berdoa, ya Allah, selamatkan bangsa dan negara ini, dikabulkan Allah. Dan artinya apa? Inilah makna Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau Allah bersifat Maha Pengasih, rahmatan lil alamin, untuk semua makhluk yang ada di alam. Terlepas kafir, terlepas dia muslim dan sebagainya, tetap dikasih oleh Allah. Sedangkan Maha Penyayang hanya Allah berikan kepada orang Islam yang beriman kepada Allah. Ya, itu 3 amal. Terakhir, saya mau tanya, Bu, agama Ibu apa? Islam. Bapak agamanya apa, Pak? Islam. Yang di luar agamanya apa? Islam. Saya enggak nyindir, Pak, tapi nyinggung saja. Kita tanyakan setelah pulang ini, apakah saya beragama Islam apa tidak? Islam itu singkatan Isya, subuh, luhur, asar, dan maghrib. Betul apa benar? Kalau Isya dikerjakan, subuh dikerjakan, luhur dan asar tinggal, maghrib dikerjakan. Apa agamanya, Pak? Islam. Islam agamanya. Ya. Islam itu singkatan Isya, subuh, luhur, asar, dan maghrib. Kalau 5 ini kita kerjakan, berarti kita benar orang Islam. Tapi kalau Isya dikerjakan, subuh dikerjakan, luhur, asar tinggal, maghrib dikerjakan, agamanya Islam, Pak. Tidak kenal malaikat nak masuk surga, agama Islam. Ya, Pak ya. Maaf, Pak, yang di luar saya tidak nyindir, nyinggung saja, Pak. Itu jadi jangan berdebat apakah ibu Islam apa tidak. Bapak-bapak juga jangan berdebat apakah Islam apa tidak. Tanyakan 5 ini. Isya, subuh, luhur, asar, dan maghrib.
Kalau cukup berarti si Islamnya benar. Kalau tidak pernah dilakukan, Islamnya tidak benar, Pak. Ya. Sekarang saya tanya yang kedua. Rasul ajarkan seperti ini. Muru auladakum bisolatihim wahum abna'u sab'in. Ajari anakmu sholat ketika dia berusia 7 tahun. Kita ingatkan saja ini, Pak. Ajari sholat ketika berusia 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna'u asrin. Pukul anak kita kalau meninggalkan sholat berusia 10 tahun. Ajari ketika berusia 7 tahun. Pukul kalau meninggalkan sholat berusia 10 tahun. Ustaz, kalau sudah di atas 10 tahun, 15, 20, 25, 30 sampai menjelang wafat tidak pernah sholat sama sekali. Bukan lagi dipukul, terajang gelabu. Kira-kira aja itulah. Ya. Nah, itulah gambaran kita sebagai orang Islam, ya. Di balik semua musibah, Allah cuma melihat ahsan amalah. Siapa yang paling baik amal ibadah di antara kita ini. Jadikan musibah sebuah pelajaran bagi kita yang masih hidup agar selalu dekat kepada Allah. Jadikan sisa umur yang kita miliki saat ini, Allah sudah berikan tanda-tanda kematian yang ada pada diri kita. Rambut sudah mulai putih, mata sudah mulai rabun, telinga sudah kurang pendengaran, artinya semakin dekat kita dengan kematian. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga kita agar selalu istiqomah dan selalu bersabar ikhlas di dalam beribadah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga saudara kita yang baru saja pulang kepada Allah diampuni semua kesalahan dan dosanya dan diterima segala amal ibadahnya. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa alladihi wa zuriyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayya wa an a'malan shalihan tarda wakhilna birahmatika fi ibadikas shalihin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, jadikan kami hamba yang senantiasa pandai bersyukur atas segala nikmat-Mu ya Allah. Wa an a'malan shalihan tardah, bimbinglah kami agar senantiasa melakukan amal-amal yang soleh di dalam kehidupan ini. Wa adkhilna birahmatika fi ibadikas shalihin. Ya Allah, gabungkan kami, kelompokkan kami baik dalam kehidupan di dunia maupun dalam kehidupan akhirat nanti menjadi orang-orang yang soleh ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampuni dosa saudara kami yang telah mendahului kami ya Allah. Ampuni segala kesalahan dan dosanya. Terimalah segala kebaikan dan amal ibadahnya ya Allah. Tempatkan di sorgamu yang kau ridhoi dan diridhoi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berikan kesabaran iman dan Islam kepada keluarga, kepada anak, kepada istri yang ditinggalkan ya Allah. Berikan kesabaran iman dan Islam agar mereka senantiasa beribadah dan selalu ingat kepadamu ya Allah. Musibah merupakan hikmah yang harus diambil pelajaran untuk meningkatkan beribadah kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, semakin hari berganti hari, minggu meninggalkan minggu berganti bulan, artinya semakin dekat kami menghadapi kematian ya Allah. Andaikan selama ini dari sisa napas dan sisa roh yang ada saat ini ya Allah, kami jauh untuk beribadah kepadamu, kami jauh untuk mengikuti ajaran sunnah Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah.
Kami hidup di dalam dunia yang hitam penuh dengan kemaksiatan dan kemunkaran. Kami hidup di dalam dunia yang hitam yang selalu jauh untuk beribadah kepadamu ya Allah. Dari sisa umur yang kami miliki saat ini ya Allah, berikan kami kesempatan untuk bertobat kepadamu. Berikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk selalu dekat kepada rumah-Mu masjid ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadikan mata kami mata yang selalu rindu untuk melihat akan kebenaran. Jadikan telinga kami telinga yang selalu rindu mendengarkan lantunan ayat-ayat-Mu ya Allah. Jadikan hati kami hati yang selalu risah tanpa berzikir menyebut nama-Mu ya Allah. Jadikan lisan kami lisan yang selalu basah untuk selalu menyebut kebaikan dan berzikir kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karuniakan kepada kami anak yang soleh dan solehah, anak yang menjadi intan dan permata yang selalu membanggakan kedua ibu dan bapaknya ya Allah. Anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya baik di dunia maupun setelah meninggal nanti ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibah Sairin. Bimbing dan jagalah kami agar senantiasa beribadah kepadamu. Bimbing dan jagalah kami agar senantiasa mengikuti ajaran sunnah Rasul-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tatina ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa hindal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Melebung pisang baling dua ge telebung pisang sabu. Ibung sembayang bapang lide sa mengaku pidek begole. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang mantap dah. Mar kelegahnya.